Hai Bun, kali ini saya mau bikin rotinya orang India. Mungkin sudah banyak yang sering makan, karena roti ini pasti ada di setiap restoran India ya. Biasanya sering dimakan bersama dengan kari ayam atau daging. Yuk, tonton gimana saya membuat. Nah, ini jenis tepung yang saya pakai. Namanya tepung gandum utuh. Mungkin kalau di Indonesia, jenis tepung ini memang kurang familiar, tapi bisa dibeli di online shop. 250 gram tepung gandum utuh, ditambah sedikit garam. Kemudian untuk lemaknya saya pakai minyak sapi, bisa diganti dengan margarin atau minyak sayur. Cukup sedikit aja, setengah sendok teh ya kurang lebih. Yang selanjutnya ini air panas mendidih ya. Air panas 100 derajat Celcius sebanyak 250 ml. Jadi perbandingannya dengan tepung 1:1. Tuang semua dan aduk dengan sendok karena ini masih panas banget ya. Nah, setelah panasnya berkurang, bisa diulenin menggunakan tangan. Diulenin sebentar, nggak perlu sampai kalis, cukup sampai tercampur rata saja ya Bun. Setelah itu adonan dibulatkan dan kita mau istirahatkan ini. Tujuannya untuk adonan biar rileks, bukan untuk dibiarkan mengembang ya. Lagian adonan ini nggak ada raginya juga. Dan sebelumnya ini permukaannya saya oles dulu dengan minyak sapi. Kemudian kita tutup dan kita biarkan selama 30 menit. Ini setelah 30 menit adonan siap dibagi-bagiin ke tetangga. Enggak dong, adonan ini siap untuk dibagi-bagi lalu dibentuk. Ini sekarang lembut banget ya adonannya. Ini saya bagi menjadi 10 bagian atau terserah aja, bisa sesuai selera masing-masing. Ukuran segini buat saya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, cukup lah. Kemudian ini dibulat-bulatkan semua. Setelah dibulat-bulatkan semua, ini kita tutup menggunakan serbet agar permukaannya tidak kering, dan selanjutnya kita bisa menggilas satu persatu. Jadi ini kita pipihkan menyerupai piringan tipis, tapi jangan terlalu tipis, takutnya dia jebol ketika dipanggang. Dan jangan terlalu tebal, karena adonannya tebal, ketika dipanggang dia nggak bisa menggelembung ya. Jadi seperti itu, seperti yang terlihat di video. Ini saya pakai jaring seperti ini untuk alat panggangnya, tapi ini opsional aja ya, sebenarnya pakai apa aja bisa. Ini teflon datar, teflon biasa bisa, tapi kalau datar seperti ini lebih mudah lagi mengerjakannya. Ini pakai teflon dulu dengan api kecil ya, ini diputar-putar seperti ini. Kalau tangannya tidak kuat panas, bisa pakai spatula. Dibalik beberapa kali sampai kedua sisinya kering dan ada gelembung-gelembung kecil seperti itu ya. Lalu dipindahkan untuk dipanggang di atas api dengan bantuan jaring yang tadi. Dan saat ini harus pakai api besar ya. Soalnya kalau apinya kurang besar, dia tidak kuat untuk naik menggelembung. Lalu letakkan ke atas wadah dan langsung ditutup ya. Nah, ini kita ulangin lagi. Step-stepnya sama ya dengan yang tadi. Jadi ketika dipindahkan ke atas api, harus sudah ada gelembung-gelembung kecil itu ya. Itu yang akan bisa jadi gelembung besar. Dan yang paling bagus setelah matang adalah langsung ditutup menggunakan serbet bersih ya. Tujuannya adalah agar rotinya lembab dan lembut. Kalau enggak, maka setelah dingin dia akan jadi roti yang alot dan keras. Oke, ini selanjutnya dilakukan sampai dengan selesai, sampai adonan habis ya. Selamat mencoba. Oh ya, untuk kari ayam atau kari dagingnya mungkin lain kali saja saya akan bikin videonya ya.
Karena kali ini orang-orang di rumah ini pakainya daging non halal, jadi saya nggak bisa videoin ya. Kalau nggak habis dimakan atau bukan untuk dimakan saat ini, ataupun sengaja membuat persediaan, itu bisa disimpan di dalam freezer ya. Dan ketika ingin makan, cukup dikeluarkan dari freezer dan dibiarkan di suhu ruang, lalu bisa dipanaskan dengan cara apapun, bisa dipanggang lagi ataupun memakai cara pemanasan yang lain. Caranya sama dengan cara-cara memfrozen pada umumnya. Caranya harus sudah benar-benar dingin semua ya. Lalu masukkan ke dalam wadah yang kedap udara, kemudian baru dimasukkan ke dalam freezer. Sekian, terima kasih.